kurang lebih 150 miliar, dan itu tiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Masih bersama saya seorang guru dan masih tetap berputar tentang perguruan. Teman-teman tentunya sangat memahami betul dan tahu betul bagaimana sebenarnya kekuatan dari para pekerja, yang mana kawan bisa saksikan betapa dahsyatnya para pekerja dalam membangun negeri ini. Coba teman-teman tengok gedung-gedung bertingkat, kemudian perusahaan-perusahaan besar berdiri, jalan-jalan tol, dan hampir semuanya itu dilakukan oleh pekerja. Pekerja bisa membuat apa saja, pekerja bisa membeli apa saja, dan pekerja bisa menciptakan apa saja. Artinya di sini pekerja adalah salah satu penggerak dari roda ekonomi yang ada di negeri ini. Meski demikian, ada satu kondisi yang agak miris sebenarnya ketika melihat pada kondisi realita tentang pekerja itu sendiri, di mana hampir banyak kita lihat dan kita saksikan sendiri bagaimana kondisi pekerja dengan kehidupannya. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan hampir semuanya. Nah, ini ada sesuatu yang terlewat dari apa yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Nah, di sini saya ingin melihat sebuah gambaran atau ingin mengajak berpikir buat khususnya pekerja, bahwa ketika pekerja bisa memanfaatkan kebersamaannya, akan ada satu kekuatan besar yang bisa dia manfaatkan, bisa dia maksimalkan bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya, seperti yang mereka biasa lakukan kepada para majikannya ataupun pada ekonomi. Nah, dalam hal ini ada satu kondisi juga yang membuat kita miris, adalah sampai hari ini pekerja sangat kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraannya. Meski pada beberapa kondisi masih banyak pekerja yang aktif bekerja, kemudian mereka juga mendapatkan upah secara rutin, upah bulanan, kemudian tiap tahun juga berjuang upah atau berjuang tentang hal yang lainnya yang menyangkut untuk kepentingan mereka sebagai pekerja. Namun di sini mereka masih pada satu hal, kondisi di mana mereka serba kekurangan. Nah, artinya ada sebuah kekuatan yang mereka abaikan tentang kebesaran mereka. Salah satunya apa? Salah satunya adalah daya beli dari pekerja itu sendiri yang tidak dimaksimalkan. Di Indonesia itu ada kurang lebih 40 juta pekerja aktif lah, itu di sektor formal, belum yang non formal. Nah, di sisi pekerja sektor formal ini, bahwa upah yang mereka dapatkan hampir berapa persennya, itu hampir sepertiganya ada, itu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya uang tersebut dipergunakan untuk membelanjakan. Bayangkan pekerja jumlahnya formal itu hampir 40 juta orang. Kalau masing-masing orang, misalnya contohnya masing-masing orang mengeluarkan 500.000 dalam sebulan, kali 40 juta, itu kira-kira udah berapa? Hampir ya triliunan lah, triliunan. Nah, saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran dari skup yang lebih kecil. Misalnya ada sebuah federasi serikat pekerja, di mana federasi serikat pekerja itu beranggotakan misalnya ada kurang lebih 300.000 orang.
Nah 300.000 orang ini adalah masih pekerja aktif, di mana mereka tiap bulan menerima upah, kemudian tiap tahun juga berjuang tentang kenaikan upah. Nah bayangkan ketika dari 300.000 orang tersebut, masing-masing orang mengeluarkan uang untuk membelanjakan kebutuhan hidupnya itu masing-masing 500.000. Berarti dari 300.000 orang tersebut itu pengeluaran totalnya itu kurang lebih 150 miliar. Ini sangat kekuatan yang sangat luar biasa. Artinya serikat pekerja tersebut itu ada uang keluar dari para anggotanya kurang lebih 1 bulan itu kurang lebih 150 miliar. Itu sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah disinilah sebenarnya kekuatan purchasing power dari serikat pekerja itu sendiri yang tidak pernah dimaksimalkan. Ini yang seharusnya menjadi pemikiran atau sebuah konsentrasi tersendiri yang harus mulai dibangun oleh serikat pekerja. Jadi jangan sampai tiap bulan kita menerima upah, kemudian tiap tahun kita memperjuangkan kenaikan upah dan kesejahteraan yang lainnya, tapi kita kembalikan lagi kepada pihak lain. Nah di sini yang memanfaatkan utama dari purchasing powernya pekerja itu adalah pihak lain, siapa pengusaha. Nah sampai hari ini itulah yang sedang berjalan. Yang harusnya ini bisa dimaksimalkan sendiri oleh serikat pekerja. Nah selama serikat pekerja tidak bisa memaksimalkan purchasing power yang ada di dirinya mereka sendiri, itu pekerja tidak akan pernah menemukan kesejahteraan. Pekerja akan kesulitan dalam membangun masa depannya, karena dia akan selamanya ketergantungan kepada pihak lain yang memanfaatkan purchasing power yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Nah itu sebuah gambaran bahwa kekuatan pekerja itu real, kekuatan pekerja itu nyata, dan pekerja adalah salah satu penggerak roda ekonomi bangsa. Namun mereka yang memanfaatkan kekuatan pekerja itu bukan pekerja, tapi pihak lain, para pemodal besar, para pemilik kapital. Teman-teman pekerja harusnya ingat bahwa pekerja bisa membuat apa saja, para pekerja bisa menciptakan apa saja, dan apapun yang mereka buat, apapun yang mereka ciptakan, dan ternyata pekerja itu sendiri yang membelinya kembali. Namun lagi-lagi kita lihat bagaimana pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya sebagai objek atau sebagai sebuah alat dalam mencapai tujuan segelintir orang, yaitu siapa, majikannya tadi. Nah artinya sekali lagi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua, ayo manfaatkan purchasing power pekerja untuk kita sendiri, untuk pekerja sendiri. Jangan sampai apa yang pekerja lakukan, serikat pekerja yang diperjuangkan itu menjadi, kalau saya bilang, tidak berarti jadinya. Karena pada satu titik toh kita akan sengsara juga, kemudian pada satu titik ketika kita ter-PHK akan sendiri. Nggak ada lagi tuh di mana kawan, di mana serikat pekerja itu akan hilang. Namun ketika pekerja mampu membangun purchasing power pekerja itu sendiri, insya Allah nggak akan ada ceritanya pekerja susah, nggak akan ada ceritanya lagi pengangguran, nggak akan ada ceritanya lagi pekerja ter-PHK kemudian dia kesulitan hidupnya, karena di sini akan dibangun, akan dibackup oleh pekerja itu sendiri melalui apa? Melalui seharusnya dibangun oleh pekerja itu sendiri bersama-sama. Nah ini sangat luar biasa teman-teman pekerja. Ada kekuatan finansial yang setiap bulan keluar dari anggota serikat pekerja yang tadi beranggota 300.000 tersebut kurang lebih 150 miliar, dan itu tiap bulan tanpa kita sadari. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Ayo kita maksimalkan untuk membangun masa depan kita. Kita kelola pengeluaran itu di pekerja itu sendiri untuk kepentingan pekerja, untuk kepentingan generasi kita yang akan datang. Jadi jangan sampai sia-siakan kekuatan pekerja yang real dan nyata ini.
Ekonomi bisa berjalan, bangsa bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan karena pekerja. Nggak ada pekerja, semuanya tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi jangan sampai sia-siakan purchasing power yang dimiliki oleh pekerja. Manfaatkan itu. Sayang, 150 miliar tiap bulan dikeluarkan, itu hanya 300.000 orang. Sekali lagi saya ingatkan, hanya 300.000 orang pekerja, terkumpul 150 miliar. Bayangkan kalau 40 juta pekerja bergabung menjadikan satu purchasing power pekerja itu sendiri, pasti pekerja akan bisa berbicara banyak dalam membangun negara ini, dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja itu sendiri dan generasi yang akan datang. Sekali lagi, ayo kita manfaatkan kekuatan kita yang real dan nyata ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Pekerja maju, pekerja sejahtera ketika dia bisa memanfaatkan kekuatannya, termasuk kekuatan finansial yang ada di diri mereka. Yang jelas, kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita beralasan yang macam-macam untuk kita tidak segera membangun masa depan kita. Kita satukan kekuatan ekonomi kita. Kita mempunyai purchasing power pekerja yang sangat luar biasa, yang itu nyata. 150 miliar. Jangan kita sia-siakan. Itu hanya 300.000 orang, bayangkan 40 juta pekerja. Nggak kebayang pekerja akan bisa membuat apa. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita semuanya, bahwa perjuangan serikat pekerja harus mulai dikembangkan untuk merambah pada pergerakan ekonomi bersama. Salah satunya adalah melalui koperasi. Ketika pekerja berserikat tanpa berkoperasi, seperti halnya teman-teman naik motor tanpa ada bensin. Jadi ketika kita berserikat tanpa berkoperasi, ibarat motor tanpa bensin, dan semuanya hanya akan menjadi sebuah ilusi kesejahteraan bagi pekerja. Selama ini kita nggak membangun kekuatan ekonomi bersama, kesejahteraan itu hanya akan menjadi sebuah ilusi dan fata morgana bagi pekerja dan serikat pekerja itu sendiri. Tetap semangat, utamakan kesehatan, utamakan keselamatan, karena perjuangan ini masih sangat panjang. Dan yang jelas kondisi pekerja semakin berat dan semakin sulit. Kita harus membuat terobosan baru, kita harus melakukan gerakan baru, kita harus keluarkan ide-ide baru. Salah satunya adalah menyatukan gerakan kekuatan ekonomi bersama. Jangan kita sia-siakan purchasing power yang dimiliki oleh para pekerja dan serikat buruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.